Bismillah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan laporan hasil proyek UAS pembuatan sistem aplikasi perpustakaan. Kami akan menjelaskan untuk struktur aplikasinya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur proyek yang kami buat. Di dalam struktur proyek yang kami buat, di sini ada submenu atau dashboard. Di dalam dashboard, di sini ada kelola buku, kelola anggota, dan kelola peminjaman. Di kelola buku, di sini ada tambah buku, lihat buku, ubah buku, hapus buku. Kemudian di kelola anggota, di sini ada tambah anggota, lihat anggota, ubah anggota, dan hapus anggota. Kemudian di kelola peminjaman, di sini ada tambah peminjaman, lihat peminjaman, ubah peminjaman, hapus peminjaman. Sistem manajemen perpustakaan ini memungkinkan pengguna untuk mengelola data buku, anggota, dan peminjaman melalui menu utama yang terdiri dari beberapa opsi. Pengguna dapat memilih untuk menambah, melihat, mengubah, atau menghapus data buku, anggota, dan peminjaman sesuai kebutuhan. Setiap perubahan yang dilakukan pada data akan diproses menggunakan perintah SQL yang relevan dan disimpan ke dalam database dengan perintah command. Sistem ini juga melakukan validasi input seperti pengecekan format, tanggal, dan stok buku yang tersedia. Setelah selesai mengelola data, pengguna dapat keluar dari sistem dan koneksi ke database akan ditutup dengan aman. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu kelola buku. Yang pertama adalah tambah buku. Tambah buku yaitu masukkan judul buku. Kita masukkan judul buku yang pertama yaitu Si Kancil Anak Nakal. Lanjut, kita masukkan penulis buku yaitu Ibnu Abbas, dan tahun terbitnya yaitu pada tahun 1990. Masukkan jumlah stoknya. Stok yang tersedia dalam 4 buku. Ya, kita lanjut ke program lihat buku yaitu nomor 2. Dilihat buku, di sini tertulis langsung Si Kancil Anak Nakal, penulisnya Ibnu Abbas, tahun terbit tahun 1090, stoknya ada 4 buku. Komen lagi. Banyak. Lanjut, kita tambah buku lagi yang agar lebih banyak. Masukkan judul buku yaitu kita tambah judul Perahu Terbang. Nama penulisnya Zaki Muhammadin. Tahun terbit yaitu 1988. Jumlah stoknya kita mempunyai stok 6 buku. Lanjut, kita tambah buku selanjutnya. Judul bukunya Kuda Tak Bertanduk. Nama penulis buku yaitu Hanifah Abu Bakar. Tahun terbit 2006. Dan jumlah stok buku ada 7. Nah, itu kita lanjut ke menu lihat buku, yaitu apakah datanya masuk ke dalam menu buku atau tidak. Kita langsung lihat. Ya, semua data buku yang tadi kita input semuanya masuk dari ID, judul, penulis, tahun, dan stok. Nah, itu kita lanjut ke ubah buku. Ubah buku di sini kita ingin
kita ingin ubah buku seperti nomor 1, yang ingin kita ubah menjadi judul bukunya Si Kancil Anak Durhaka. Kita yang pertama masukkan ID bukunya dulu seperti nomor 1, kita masukin input nomor 1-nya, masukkan judul barunya Si Kancil Anak Durhaka. Kancil penulis yang baru Salman, tahun terbitnya 2009, stok terbarunya ada 5 buku. Kita lihat di menu buku di nomor 2, apakah bukunya bakal terubah. Ternyata terubah dari Si Kancil sebelumnya menjadi Si Kancil Anak Durhaka, nama penulisnya Salman, tahun 2009, dan stoknya berjumlah 5. Kita lanjut ke hapus buku, pilih ke nomor 4. Nomor 4 kita pilih ID yang ingin kita hapus seperti nomor 2, perahu terbang. Apakah yakin Anda akan menghapus bukunya, yaitu kita beri imbuhan Y kalau ingin dihapus. Jika kita ingin lihat apakah berhasil menghapus bukunya, kita lihat ke nomor 2. Ya, buku nomor 2 terhapus, dan ID itu tidak bakal terubah dari nomor 1 sampai 10, dan yang terhapus nomor 2 tidak bakal tergantikan, yang nomor 3-nya berubah naik ke nomor 2. Selama ID itu tidak bakal terubah sampai angka berikut seterusnya. Kita balik ke menu utama, dan selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang kelola anggota. Saya akan menjelaskan tentang kelola anggota. Di dalam menu kelola anggota terdapat operasi CRUD, yaitu create, update, dan delete. Dan operasi CRUD itu terdapat 4 menu, yaitu ada menu anggota, lihat anggota, ubah anggota, dan hapus anggota. Yang pertama, saya akan tambah anggota dan masukkan nama, semisal, dan juga memasukkan nomor telepon anggota. Dan ini hanya terdapat angka jika nomor anggota, jika user jika user memasukkan huruf, maka tidak valid, dan jadi nomor telepon hanya angka. Nah, Enter. coba jelasin. Misalkan coba kita masukin angka. Ya. Dia tidak valid ya. Tidak valid ya. Coba Masukin nomor telepon angka saja. Dan yang ketiga, yang kedua, coba tambah lagi. Nama anggotanya belum balik. Hilang nggak? Harus di-cut gitu. Nah, saya Dan saya akan menambahkan nama anggota ya. Tambah lagi. Ya. Dan selanjutnya saya akan melihat anggota yang kedua. Jadi data yang tadi sudah kita input akan masuk di menu lihat anggota. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang menu ubah anggota. Misalkan kita mau mengubah nama Ijo, kita akan memasukkan ID-nya. Masukkan nama baru contohnya ya.
dan seterusnya. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang hapus anggota. Apakah tadi datanya hapus? Apa? Kita lihat dulu ya. Lihat anggota apakah tadi dia sudah terhapus atau belum. Sudah terhapus. Dan Udah diubah, udah keubah. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang hapus anggota. Kita klik menu 4. Dan kita akan menghapus nama Aji. Berarti kita masukkan ID-nya dulu. ID-nya 2. Dan di sini tertulis ada apakah Anda yakin ingin menghapus anggota ini, kita akan klik Y atau N dan kita tulis Y atau yes. Kita lihat lagi ya di nomor 2 atau di lihat anggota. Nama Aji sudah tidak ada. Terima kasih. oke. Nah, kita kembali ke menu utama. selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang kelola peminjaman. Itu lanjut. Di sini saya akan menjelaskan sistem manajemen perpustakaan bagian kelola peminjaman. Di sini saya akan input di nomor 3. Kelola peminjaman, terdapat ada kolom ada tambah peminjaman, lihat peminjaman, ubah peminjaman, dan hapus peminjaman. Saya akan masuk ke 1 tambah peminjaman. Masukkan di sini saya akan masuk. Di sini ada daftar buku yang user pinjam. Di sini ada ID peminjaman. Dan di sini ada judul buku peminjaman yang user pinjam. Di sini ada stok bukunya. Coba diinput mau masukin ID buku yang mana. Saya akan memasukkan buku yang nomor 3. Kemudian saya akan memasukkan ID anggota di yang nomor 3. Di sini ada namanya. Masuk user disuruh memasukkan tanggal peminjaman. Di sini ada tahun, bulan, sama hari. Tahunnya di 2024, bulan 12, tanggal 20. Ini untuk tanggal peminjaman berhasil ditambahkan. Kita akan melihat selanjutnya. Kita akan melihat selanjutnya yaitu ke nomor 2, lihat peminjaman. Di sini tertera ada ID user, daftar peminjamannya ada buku. Ada kuda tak bertanduk, anggotanya Ojo, tanggal peminjamannya tanggal 20 bulan 12 tahun 2024. Di sini tertera belum kembali. Di sini saya akan mengubah ke ubah peminjaman di nomor 3. Kita akan memasukkan ID peminjam yang akan diubah. ID peminjam yang diubah 1. Di sini tertera ada tanggal kembali, tahun, bulan, sama harinya. Tahunnya di tahun 2024, bulan 12, tanggal 25. Di sini user berhasil diubah tanggal kembali peminjam bukunya. Lalu saya akan memasukkan ke hapus peminjaman ke 4. Lalu di sini user menghapus nomor 1. Nah, kita lihat lagi nomor 2. Kita akan melihat apakah udah hapus atau belum. Selanjutnya saya akan melihat apakah data sudah terhapus atau belum. Kedua, di sini sudah kembali ke semula. Data anggota tersebut sudah tidak ada.
dan kita akan kembali. Lalu kita akan kembali ke menu utama. Ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk struktur database yang sudah dibuat. Di dalam struktur database terdiri dari 4 tabel, yaitu tabel anggota, tabel buku, dan juga tabel peminjaman. Saya akan menjelaskan pada tabel buku. Dalam tabel buku ini memiliki kolom, yaitu ID buku, judul buku, penulis buku, tahun terbit, dan juga stok. Di dalam kolom ID buku terdapat atribut, yaitu bernama primary key atau kunci utama, yang dimana untuk mengidentifikasi sebuah ID. Yang kedua adalah integer, yaitu hanya sebuah angka. Ya, ini biasanya berbentuk sebuah angka saja. Dan di sini ada kolom judul buku. Di dalam judul buku ini ya mempunyai tipe data berbentuk teks, yang dimana bisa dikombin dengan angka, karakter, ataupun huruf dan sebagainya. Selanjutnya ada kolom penulis yang bertipe data sama, bertipe data teks. Tahun terbit juga dia bertipe data integer atau hanya berupa angka. Kemudian ada kolom stok. Di sini ya bertipe data integer, yang dimana hanya sebuah angka. Baik. Kemudian di sini ada menu table. Di sini ada tabel anggota. Di dalam tabel anggota terdapat 3 kolom, yaitu ID anggota, nama anggota, dan juga nomor telepon. Dan di sini untuk ID anggota sama, dia memiliki primary key atau kunci utama yang bertipe data integer, dan juga untuk kolom nama mempunyai tipe data teks. Untuk nomor telepon mempunyai tipe data integer. Baik, di sini adalah contoh data yang sudah diinput tadi. Untuk ID anggota 1 bernama Lea, memiliki nomor telepon bla 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 bla. Kemudian di sini ada tabel peminjaman. Ya, ini belum masuk. Untuk 1 coba. 11. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini ada ID peminjaman, yang dimana ini memiliki struktur primary key atau kunci utama yang bertipe data integer. Di sini juga ada ID buku yang memiliki atribut foreign key dan bertipe data integer. Kemudian ada ID anggota sama ya, mempunyai atribut foreign key bertipe data integer. Kemudian di sini ada tanggal peminjaman, ya bertipe data date atau tanggal, yang mana menyesuaikan dengan tanggal yang ada di device. Kemudian tanggal kembali pun sama seperti itu. Untuk sekarang kita akan memasukkan menu ubah pinjaman. Misalkan ID-nya 2. Ini kita masukkan tanggal kembalinya. Misalkan di sini dia kembalikan tanggal 2024 tahun 2024 bulan 12 ya, pinjaman berhasil berubah. Dan kita lihat ya, ini dia akan terupdate bahwa peminjaman kembali, buku kembali pada pada tahun 2024 tanggal 12 bulan 12. Coba kita lihat di sini ya, dia udah kembali pada tanggal tersebut. Jadi fungsi dari database itu dia adalah merekap data yang sudah diinput dan dimasukkan dalam sebuah table dan menjadikan sebuah kolom. Baik, jadi kesimpulan dari kode programan ini, dia memiliki operasi CRUD di masing-masing menunya, yang dimana CRUD itu adalah create, update, dan delete, yang dimana itu bisa menambahkan, melihat, menghapus, dan juga mengubah.
Kemudian juga di dalam hmm, dalam dalam kelola peminjaman dia ini eh, memanggil dari ID buku dan juga judul buku, dan nanti akan ditampilkan untuk data si peminjam, dan ini yang dinamakan adalah relasi antar table. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.